Halo, assalamualaikum guys, selamat siang. Ini keringetan. Kali ini kita mau bahas pohon setelah 34 HSP ya. Kemarin kan saya sempat bahas di short yang sampai 20 HSP. Sekarang kita lihat nih perkembangannya bagaimana ya, dari 0 pangkas sampai ke bunga sampai sekarang berry set di 34 HSP. Oke guys, check it out. Lihat terus ya. Ini kan 3 kali pupuk pembuahan ya. Hasilnya seperti ini nih. Kita lihat yuk bareng-bareng. Sebelumnya saya ucapin terima kasih yang udah subscribe, udah like, udah share. Jangan lupa yang belum subscribe ya, biar terus terupdate untuk perkembangan pertanian anggur dan cara perawatannya. Oke, kita lihat yuk. Nah ini guys, setelah 34 HSP ya, IAC nya udah gondrong. Saya udah sambung juga tuh beberapa ya, yang udah jadi, ada yang belum ada gitu. Ini Pegasus yang 40 cm, yang dulunya bunganya seperti PHP, jadinya seperti ini. Udah saya potong, ujungnya juga saya potong karena kemarin 2 minggu saya kerja ya. Jadi ada sedikit burik jamuran gitu. Makanya saya buang. Tuh. Kita jarangin gitu guys ya. Sekarang waktunya perawatan. Ini bunganya nggak berhenti Pegasus tuh. Pupuknya biasa ya, seperti dulu, KNO, MKP, boron, sama Biosolution. Hasilnya ini amazing, besar kan? Kalau sudah begini, ini masuk insek ya, hati-hati. Sebetulnya saya minggu kemarin harusnya masuk insek karena kesibukan ya, jadi nggak masuk karena jamur akhirnya. Ini baru tadi saya semprot pakai antrakol sama pungi ya, punginya antrakol sama inseknya dari Abasel. Ini kalau udah begini guys, biasanya kutu putih sama jamur. Nih gospi nih, yang bunganya dulu besar jadinya seperti ini. Terus yang batangnya muda kita mundur, dapat juga bunga. Ini gospinya. Kalau udah gini guys tuh, dijarangin, dibuang-buangin, berserakan kan buahnya. Nih, ini tuh fase paling menjengkelkan. Kebayang nggak ini yang renyek begini? Ini harus dibuangin buahnya. Kenapa dibuangin? Karena kalau enggak dia ngedesek-desek di dalam guys tuh. Nih saya santuin ya. Ini kan di dalam nih. Ini harus dibuang tuh. Kalau enggak dia dorong di dalam, nanti buahnya pecah di dalam, busuk, bawa jamur gitu ketika matangnya. Dan alhamdulillah banget ya tuh, dompolnya penuh. Ini kena juga tadi, jadi kita semprot, mudah-mudahan selamat nih. Ini yang jupe tuh, ini fase paling menjengkelkan ya. Fase penjarangan buah. Buat teman-teman yang punya anggur ya, sebetulnya nggak ribet sih ya, cuma kita aja yang harus intensif 1 minggu sekali lah ngeluangin waktu. Kalau saya kemarin karena sibuk pekerjaan ya, jadi pekerjaannya memang harus ditunggu-tunggu, jadi ini nggak terurus gitu, terlupakan, bukan terlupakan ya, nggak terperhatikan itu ya. Kemarin ke istri katanya bagus-bagus aja, pas saya pulang tahunya kena jamur. Ini nih, yang ini. Kalau doi kan nggak tahu ya jamurnya seperti apa. Kalau saya kan kelihatan itu karena udah beberapa kali ya. Cirinya gampang guys, kalau buah kena jamur itu agak hitam-hitam atasnya, terus berbulu, dia berbulu seperti debu gitu. Sebenarnya bukan lilin ya, memang kalau udah besar ada lilinnya, kalau lagi kecil itu jamur namanya guys. Jadi kita buangin banyak banget tuh, seleksi sambil buangin yang kena jamurnya. Kalau enggak nanti dia ini nyebar ke buah yang lain guys. Ini jaranginnya gini aja ya, ekstrim.
Sebetulnya nggak boleh nih, cuma kesel ini mah lama gitu kan, harus satu-satu. Tuh saya hitung ada hampir 100 dompolan ya lebih. Kalau ini bunga susulan kayak gini biarin aja lah buat cemilan anak-anak, sama pas-pasin kiloan nanti. Kalau nggak boleh sih sebetulnya ya, cuma ya begitulah. Tuh Pegasus. Terus yang Jupiter ya, Jupiter kita lihat yuk, jalan aja. Jupiter kan dulu kita buahin ya, sekarang dia udah keluar bunga tuh semua. Aduh agak ini ya. Nah ini semuanya buah bunga guys. Ini kecil nanti kita mundur. Yang besar-besar tuh guys, penuh. Nih, kalau yang bersayap gini baiknya dibuang, biar fokus sih satu. Tuh. Gitu ya. Kayak ini nih. Kalau nggak dibuangin nanti ininya pendek guys. Semuanya berbuah. Ini kalau ini buat icip-icip, bentar lagi matang nih. Udah habis dicobain dari atas. Bawahnya udah kita potong panjang tadinya. Itu ya guys. Kalau ini dia Nizina pecah duluan. Ini juga Nizina. Kalau yang Landis ini nggak pecah-pecah nih. Kita nanti treatment lagi kalau yang Landis ya, agak berat. Jupe yang dirombak udah ganteng sekarang, tinggal ngerapihin cabangnya. Kalau udah beriset gini ya guys, jangan lupa ya masuk antrakol sama abasel. Ini bungkusnya nih. Tuh. Saya 1 liter 1 sendok nih. Sama ini nih abasel nih. Sorry. Bentar ya. Nah, ini buat kutu putih, buat OPT pengganggunya nih. Kalau enggak nanti gagal panen guys, jadi burik gitu. Nah ini kan masih ada buriknya nih, dikit-dikit nih. Mudah-mudahan selamat nih, karena kemarin kita tugas negara dulu ya, jadi terbengkalai guys. Nah kalau ini dia Pegasus nih, yang ini nih. Nah aslinya sebesar ini Pegasus dompolannya, cuma nggak tahu itu karena biosolution tuh jadi begitu. Ini juga kemungkinan berpanjang lagi karena baru kemarin pecah dia tuh, masih ada kelopak bunganya ya, kita jarangin nanti. Ini yang Gospi yang asik tuh, waduh dompolnya keren banget nih Gospi. Recommended ya buat teman-teman semua yang mau nanam. Saya merekomendasikan jenis Gospi dan Pegasus. Kalau Jupiter buat yang pertama-tama aja yang mau gitu kan, buahnya emang berat untuk dibesarkan. Nggak kayak Gospi ya, Gospi emang bawahnya udah besar. Kalau Jupiter memang harus punya pupuk tersendiri gitu, seperti air lindi ataupun biosolution. Nah ini Jupe nanti kita treatment lagi supaya dia besar ya. Kita nggak pakai GA nih, non GA3. Jadi murni banget, pakai biosolution saja. Gitu ya guys. Ini hasilnya setelah 34 HSP. Ganteng ya. Nanti kita review lagi setelah umurnya hampir 60-an ya. 60 HSP. Jadi kalau sudah begini pupuknya ya tetap pakai MKP, pakai KNO3, pakai boron sampai panen.
Jadi kalau nanti sudah panen baru kita foundation pruning lagi, balik lagi ke magnesium sulfat sama NPK seimbang gitu. Banyak ya metodenya, tergantung teman-teman. Kalau teman-teman mau ngikutin saya silahkan. Kalau teman-teman mau ngikuti yang lain, ada yang pakai NPK grower gitu kan, ada yang pakai Saprodap, silahkan gitu. Sama aja sih intinya kandungannya, asalkan untuk vegetatif dan generatifnya tahu ya isinya seperti apa gitu. Oke, kita akhiri dulu ya. Selamat berakhir pekan. Sampai ketemu lagi di channel saya di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe, follow dan share. Oke? Apa bocah? Dadah gitu kak.